Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For the 4th grade, murid-murid kelas 4 from SDN Semper Timur 03. Today, kita akan ke pembahasan terakhir lesson 6, pembelajaran ke-6 in our second semester. They are about countable and uncountable nouns and then about tambu lampot. Okay, let's begin. First, what we are going to talk is countable nouns. Oke, kita bahas ya, apa sih countable nouns? Countable nouns dari kata nouns. Nouns itu kata benda. Kata benda itu bisa berarti benda hidup, bisa berarti benda mati. Manusia, hewan, dan benda-benda mati di sekitar kita itu semua disebut nouns. Dan kita bahas pertama adalah countable dari kata count, hitung. Able, bisa. Berarti countable nouns, kata benda yang bisa dihitung. It means the nouns, kata benda that we can count, yang keberadaannya bisa kita hitung using numbers. Menggunakan angka 1, 2, 3, and so on. 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk countable nouns, pembedanya dengan nanti yang uncountable nouns, dia adalah ketika dia bentuknya singular, satu, dia bisa kita tambahkan determiner atau artikel depannya menggunakan e atau en. E or en artinya sebuah, seekor, seorang, se. Nah, karena bisa dihitung, jadi kita bisa pakai kata se di depannya, atau e atau en. And then the plural forms untuk bentuk jamak atau bentuk banyaknya, mostly biasanya ditambahkan s, es, ies at the end. Di akhirnya ada s, es, atau ies di belakangnya. And then to ask the quantity, untuk menanyakan jumlah, we can use how many. Berapa banyak? Many untuk benda yang bisa dihitung. Ingat ya, countable nouns itu berarti benda, kata benda yang bisa dihitung. Contoh. For examples. Buku bisa dihitung kan? One book. Kalau banyak, misalnya 2 ya, 2 books with s. Ada tambahkan s di belakangnya. Karena bendanya bisa dihitung. A cherry, sebuah cherry. Kalau banyak, ditambahkan ies, 3 cherry. One box, 1 box. Kalau banyak, boxes. A leaf, sebuah daun. Kalau banyak, misalnya 5 leaves, tambahkan es. And then one child. Ini ada beberapa yang tidak bisa tambahkan s, misalnya child, jadinya children. Jadi, untuk countable nouns, remember, dia bisa pakai kata 1, 2, 3, 4, and so on, dan seterusnya, dan bisa pakai kata article, atau en. Dan kalau banyak, kita bisa tambahkan ies di belakangnya. Understand? Next. The next one is uncountable nouns. Kalau tadi countable nouns, kata benda yang bisa dihitung. Nah, sekarang yang tidak bisa. Kata benda yang tidak bisa dihitung. It means we cannot count, kita tidak bisa menghitung menggunakan kata 1, 2, 3, and so on, dan nggak bisa pakai kata 1, 2, 3, dan seterusnya. The nouns which have no plural forms, jadi nggak punya bentuk banyak, jadi nggak bisa ditambahkan s, es, ies, itu salah, nggak bisa ditambahin kayak tadi bentuk banyaknya. And we cannot use a or n, kita juga nggak bisa tambahkan e atau n di awalnya, karena nggak bisa pakai kata sebuah atau seekor atau seorang. And then to ask the quantity, untuk menanyakan jumlah, we can use how much. Jadi how much untuk yang tidak bisa dihitung, kalau how many bisa dihitung. Apa saja sih benda-benda yang tidak bisa dihitung? Pertama, yang bentuknya liquid, cairan. For example, water, air, oil, minyak, syrup, and so on. Yang bentuknya cairan. Kita nggak bisa pakai kata sebuah air, sebutir air, atau airnya banyak, tambahkan es di belakangnya, atau minyaknya banyak, tambahkan es, nggak bisa. Jadi kita biasanya pakai kata penentu jumlahnya, biasanya pakai kata a liter, a kilo, a bottle. Jadi harus ada wadahnya atau hitungan beratnya. And then yang bentuknya solid atau padatan. For example, butter, mentega. Nggak bisa sebuah mentega atau 2 buah mentega, tapi sepotong mentega atau segram mentega. And then cheese, keju, wood, kayu, and then soap, sabun. And then yang bentuknya grain atau butiran.
Nggak bisa kita sebut one rice, satu nasi. Bisa sih, tapi itu kan something impossible untuk menghitung nasi yang bentuknya kecil-kecil dan banyak. Jadi dia terhitungnya uncountable. Jadi seperti rice, nasi atau beras, salt, garam, sugar, gula atau paper, lada itu tidak bisa dihitung. And then sheet yang bentuknya lembaran. For example, paper. And then newspaper, and then tissue. And then yang bentuknya gas, seperti carbon dioxide atau oksigen. Jadi yang bentuknya cairan, padatan, butiran, lembaran, dan gas itu tidak bisa dihitung. Okay, this is for examples. This is the examples of countable. Burger, satu burger, dua burger, jadi bisa dihitung. Burgers. Sandwiches, hot dogs. Buah, cherries, apple, grapes, oranges, olives, zaitun, watermelons, carrots, tomatoes, peas, salads, vegetables, sayur-sayuran, pancakes, sausages, eggs, potatoes, cookies, fries, and candies. Yang ini bentuknya tidak bisa dihitung. Bread, roti, nggak bisa satu roti, dua roti. Biasanya sepotong roti atau sepapan roti, and then fruit, buah-buahan. And then juice, karena tadi bentuknya cairan. Meat, kita nggak bisa satu daging, dua daging, tapi sekilo, segram. Tadi rice sudah kita bahas. Cereal juga nggak bisa satu cereal, dua cereal, tapi one pack of cereal. For example, milk tadi cairan, coffee, mau bentuknya butiran, mau bentuknya sudah diseduh, itu tetap tidak bisa dihitung. And then ada tea, soap, salt, flour, tepung, sugar, butter, cheese, honey, madu, water, chocolate. Coklat juga nggak bisa karena biasanya pakai kata sebatang, dan seterusnya. Jam, selai, seafood, makanan laut, and mustard atau saus-sausan. Sini contohnya saus mustard. Okay, I hope you understand about the difference between countable and uncountable nouns. Next, we are talking about tambu lampot. Apa sih tambu lampot? Tambu lampot itu singkatan dari tanaman buah dalam pot. Nah, kenapa? Why do people plant in a pot? Kenapa orang-orang nanam buahnya di pot? Because of limited land in urban areas. Karena lahan yang limited, terbatas di urban areas atau di perkotaan. Jadi misalnya di perkotaan kan harga tanah itu mahal sekali dan rata-rata sudah penuh dengan perumahan. Jadi orang-orang yang ingin menanam buah nggak bisa punya kebun, maka menanamnya di dalam pot. And then ada juga yang digunakan sebagai decorations atau hiasan at the house. And then what can we plant? Apa yang bisa kita tanam? Tidak semua tanaman buah bisa kita tanam. Mango, mangga, water apple atau jambu air, guava, jambu biji, orange, jeruk, star fruit, belimbing, dragon fruit, buah naga, kedondong, longan, and then mini jackfruit, melon, and ciku atau sawo itu bisa ditanam di dalam pot. Sementara mangosteen, manggis atau durian tidak bisa kita tanam in a pot as they need larger space. Karena kalau ditanam di dalam pot, kemungkinan tumbuh dengan baiknya itu kecil karena mereka butuh lahan yang luas untuk berkembang. What do we need? Apa yang kita butuhkan untuk menanam di dalam pot? First, of course, we need seed atau biji atau benih. And then we need soil atau tanah. We also need fertilizer atau pupuk. Di sini contohnya gambarnya pupuk. Harusnya lebih bagusnya pupuk organik ya. And then husk atau sekam. And then of course we need pot atau vase atau pot. And then of course water. Jadi ada seed, biji, soil, tanah, fertilizer, pupuk, husk, sekam. Sekam itu ini ya, kulit padi yang sudah kering. And then pot, and then water. Oke, ada catatan untuk menanam di dalam pot. First, untuk watering atau penyiraman in a dry season, kalau musimnya musim panas seperti belakangan ini, it is better to water twice a day. Jadi cukup 2 kali sehari. Biasanya pagi dan sore. In a rainy season atau di musim dingin, tidak perlu 2 kali sehari. Watering is done only when the growing media looks dry. Kalau
media tanamannya terlihat kering aja. And then another notes about fertilization atau pemupukan is done 1 month after planting. Jadi 1 bulan setelah ditanam. Jadi sebulan ditanam, menanam, sebulan setelahnya baru bisa dikasih pupuk. Furthermore, setelah itu kita bisa memberikannya 3 or 4 months dengan jarak 3-4 bulan. And I've said, yang tadi Miss bilang, it is better to use organic fertilizer. Lebih baik memakai pupuk organik, misalnya pupuk kompos. Okay, that's all about our lessons today. I hope you understand about countable, uncountable, and tumble and pot. Don't hesitate to ask me if you don't understand. Jangan ragu untuk bertanya kalau belum paham. And then of course, latihannya nanti akan di-share even ada by WA atau melalui Google Classroom. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.